Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, dari Novisiat SVD Kuburuteng Manggarai Flores NTT, saya Pastor Freddy Jahadin SVD menyampaikan ucapan selamat jumpa lagi lewat siraman rohani. Hari ini Kamis 25 Maret 2021. Injil hari ini diambil dari Lukas bab 1 ayat 26 sampai 38. Kita diingatkan bahwa kabar sukacita yang diwartakan malaikat Gabriel kepada Bunda Maria mendatangkan keselamatan bagi manusia. Marilah kita berdoa memohon penerangan Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan dan Allah kami, puji dan syukur kami haturkan kepadamu karena Engkau sangat mencintai manusia. Dari generasi ke generasi Engkau mengingatkan bahwa Engkau akan mengutus putramu ke dunia untuk menyelamatkan manusia berdosa. Kini tiba saatnya Engkau mewujud nyatakan janjimu dengan menyampaikan kepada Bunda Maria bahwa ia akan melahirkan putramu ke dunia ini, serupa dengan manusia tetapi tidak berdosa. Tuhan, sadarkanlah kami untuk selalu menghormati Bunda Maria dan memuji dia karena dia sudah dipercayakan untuk menjadi Bunda Kristus. Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu, terangilah pikiran dan hati kami, agar sabda-Mu yang akan kami dengar dapat kami pahami dengan baik, dan isi pesan-Mu dapat kami hayati dan amalkan dalam hidup harian kami. Doa ini kami sampaikan dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas, bab 1, ayat 26 sampai 38. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam bulan yang ke-6, Allah mengutus malaikat Gabriel ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika masuk ke rumah Maria, malaikat itu berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku tidak bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, Anak Allah. Dan sesungguhnya, Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Maka kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Terjadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, tema renungan kita hari ini ialah kabar sukacita yang mendatangkan keselamatan bagi manusia. Hari ini kita merayakan pesta Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan.
Satu perayaan peringatan yang membuka babak baru dalam sejarah keselamatan umat manusia. Pesta ini mengingatkan kita akan beberapa hal penting yang patut kita syukuri. Yang pertama, Tuhan mau mewujud nyatakan rencananya yang sudah direncanakannya sejak kejatuhan manusia ke dalam dosa, bahwa Dia akan menyelamatkan manusia dengan mengutus putranya ke dunia. Putranya akan dikandung oleh seorang wanita perawan yang tidak bernoda. Yang kedua, Tuhan mau memenuhi janjinya yang sudah disampaikannya kepada tokoh-tokoh iman dan para nabi dari zaman ke zaman. Pesta ini mengingatkan kita akan kesetiaan Tuhan akan janjinya. Karena itu kita harus bersyukur kepada Tuhan karena Ia sangat setia memenuhi janjinya. Yang ketiga, Tuhan mau tunjukkan keikutsertaannya dalam sejarah keselamatan manusia, bahwa Tuhan sama sekali tidak acuh tak acuh akan penderitaan manusia, tetapi secara aktif dan partisipatif terlibat dalam sejarah keselamatan manusia. Dia tidak hanya menonton dari jauh kesengsaraan manusia, tetapi turun ke dunia dalam diri putranya. Ia hadir di tengah manusia dan secara aktif dan partisipatif menyelamatkan manusia lewat pengajaran dan penyembuhan dari bermacam-macam penyakit, serta membebaskan manusia dari kungkungan setan. Kita harus bersyukur kepada Tuhan karena Dia sangat prihatin dengan keadaan manusia berdosa. Keprihatinannya bukan bersifat pasif, tetapi sangat bersifat aktif. Ia turun ke dunia, merasakan penderitaan manusia, dan karena cintanya akan manusia, Ia berani berkorban mati di kayu salib. Keempat, lewat peristiwa sukacita ini, Tuhan tunjukkan mujizat yang sangat luar biasa kepada manusia, bahwa kelahiran putranya Yesus Kristus tidak melewati hukum alam, yaitu perkawinan antara suami istri, tetapi Roh Kudus sendiri yang menaungi Bunda Maria, dan dari persatuan Roh Kudus dengan Bunda Maria, mengandunglah Bunda Maria, yang kemudian sesudah 9 bulan, seorang bayi mungil dilahirkannya ke dunia ini, yang kemudian diberinya nama Yesus. Dan yang terakhir, kelima, peristiwa sukacita ini bukan hanya aktivitas Tuhan semata, tetapi keterlibatan manusia pun sangat nampak. Maria mewakili umat manusia di dunia ini, memberikan satu tanggapan yang sangat bagus kepada Tuhan. Dengan demikian, karya keselamatan Tuhan pun bisa terjadi di dunia ini. Kalau Maria tidak menanggapinya dengan positif, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Kita harus berterima kasih kepada Bunda Maria karena ia menanggapi tawaran Allah, sehingga kita pun boleh alami keselamatan. Pertanyaan untuk kita, apakah kita selalu mewujud nyatakan apa yang sudah kita rencanakan dalam hidup kita? Apakah kita selalu setia menepati janji kita? Dengan menerima sakramen permandian, kita sudah menjadi anggota gereja yang sah. Apakah kita selalu bekerja sama dengan Tuhan agar keselamatan itu sungguh menjadi satu kenyataan bagi kita? Sadarkah kita bahwa mujizat selalu terjadi dalam hidup kita? Apa saja usaha pribadi kita agar Tuhan selalu kita rasakan dan sungguh hadir bersama kita setiap saat dalam hidup kita? Marilah saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih, kita harus bersyukur kepada Tuhan karena Ia sangat mencintai kita. Kabar sukacita yang disampaikannya kepada Bunda Maria sudah mendatangkan keselamatan bagi kita. Kita berdoa, semoga keselamatan yang sudah kita terima selalu kita jaga dengan baik, dan kita pupuki setiap saat, sehingga mendatangkan keselamatan abadi bagi jiwa kita di saat kita kembali kepada Bapa. Kita memohon Bunda Maria untuk selalu mendoakan kita. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga.
Semoga saudara sekalian dan mereka-mereka yang kita doakan pada hari ini, secara khusus mereka-mereka yang lagi sakit dan membutuhkan pertolongan sesama, dan segala aktivitas kita sepanjang hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.